sebuah kehormatan dan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Walaupun bukan yang pertama kali Bapak datang ke sini, namun semoga Jawa Tengah dan Kota Semarang tetap memberikan kesan yang indah bagi Bapak. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM selama ini kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, khususnya Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tentunya kami menyampaikan salam hormat untuk Pak Gubernur dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Yasona Hamonangan Lauli. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menteri terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 16 Februari 2021 yang lalu, Bapak Menteri Hukum dan HAM bersama juga dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah meresmikan Balai Diklat Hukum dan HAM di tempat ini. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus konsen dan fokus pada pengembangan SDM. Ya, terutama di bidang hukum dan HAM, dan tidak hanya untuk Kementerian Hukum dan HAM, tapi untuk kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Itu yang menjadi pesan beliau kepada kami pada saat peresmian Badiklat Hukum dan HAM. Sejalan dengan hal ini, saya juga masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur waktu itu, bahwa Pak Gubernur menginginkan adanya kerjasama dalam rangka pelatihan hukum dan HAM yang bersifat tailor-made. Nah, waktu itu Bapak menyampaikan seperti itu, artinya yang bisa didesain sendiri, apa yang menjadi kebutuhan dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota se-Jawa Tengah. Pak Gub, kebetulan hari ini ada Ibu Direktur Fasilitasi Perancangan, jadi Bu Yanti ini kebetulan bersama-sama dengan kami di BPSDM sedang melakukan review kembali terhadap peraturan menteri terkait dengan perancangan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya. Jadi nanti Ibu juga bisa dengar dari Pak Gub kira-kira apa yang diinginkan oleh teman-teman yang ada di daerah. Jadi kami juga selain daripada sedang mereview permen terkait perancangan perundang-undangan, juga kami sedang membuat permen terkait penyuluh hukum, Pak Gub, terkait dengan penyelenggaraan pelatihan penyuluh hukum. Alhamdulillah draftnya sudah ada saat ini dalam proses harmonisasi. Selanjutnya kami juga sedang membuat draft pelatihan analis hukum. Ya, jadi untuk nanti Bapak Ibu sekalian di Biro Hukum, di bagian hukum yang kebetulan jabatannya nanti penyuluh hukum atau analis hukum, bisa juga melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di BPSDM Hukum dan HAM, termasuk juga yang diselenggarakan nanti oleh Balai Diklat Hukum dan HAM di Jawa Tengah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah melalui tahapan koordinasi yang sangat baik antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kantor wilayah dan juga Badiklat, akhirnya ada nota kesepakatan tentang sinergi program pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya dengan adanya nota kesepakatan ini akan semakin memperjelas apa yang harus kami lakukan dari BPSDM Hukum dan HAM, apa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Saya kira ke depan kita memang harus kolaborasi. The learning of the future itu adalah kolaborasi. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan secara sendiri-sendiri. Bapak Gubernur yang kami hormati, tadi pagi sudah diawali dengan FGD, Pak. Kebetulan yang menjadi narasumbernya ini Bapak Dr. Dahana, beliau adalah
staf ahli hubungan antar lembaga yang kebetulan juga perancang perundang-undangan. Jadi beliau memang memahami terkait ini, dan juga Bu Yanti tadi juga menyampaikan juga sebagai narasumber. Ditambah juga dengan Pak Iwan tadi, Kepala Biro Hukum, Pak. Jadi mohon izin tadi sudah kami lakukan dalam rangka efisiensi waktu, dan hari ini, sore hari ini insya Allah ini adalah merupakan gongnya untuk menandatangani kesepakatan itu. Tentunya Pak Kakanwil jangan khawatir, kami dari BPSDM Hukum dan HAM selalu mendukung seluruh kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Dan selain daripada itu Pak Gubernur, saya menyampaikan pengalaman juga. Kebetulan saya ini pernah jadi Kepala Divisi Yankum dan HAM, waktu itu di Provinsi Banten. Nah, memang ada yang menarik, biasanya ada anggaran di kantor wilayah itu untuk melakukan harmonisasi dengan mengumpulkan seluruh teman-teman dari bagian hukum di kabupaten kota dan biro hukum yang ada di provinsi. Nah, waktu saya di Banten, saya balik waktu itu Pak Yus. Jadi saya yang dengan Pak Dahana, kebetulan waktu itu saya kadip, Pak Dahana Kepala Bidang Hukum, kami justru yang mendatangi daripada kabupaten kota yang ada di Banten itu. Kami rapat kadang-kadang di ruang rapat bagian hukum. Kami membahas terkait bagaimana cara membuat naskah akademik yang baik. Kami juga rapat terkait bagaimana cara harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, justru dengan adanya komunikasi seperti ini, berikutnya malah teman-teman yang dari pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, itu justru datang ke kantor wilayah untuk melakukan konsultasi. Ini kenapa? Karena sudah ada komunikasi yang baik. Nah, saya mengharapkan, kebetulan di sini ada Pak Bambang, Kadip Yankum. Saya juga ini memperhatikan, menerapkan waktu saya jadi Kakanwil di Bali, saya menugaskan Kadip Yankum, kita yang harus proaktif. Kita yang harus proaktif, karena dari kunjungan itulah kita sebetulnya bisa mengetahui apa sebetulnya yang diperlukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, untuk besarannya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pusat, tentunya Kanwil, Pak Kakanwil, Badiklat di sini, kami dari BPSDM tentu dengan senang hati apabila Bapak Ibu sekalian nanti juga kita bisa melakukan kegiatan kerjasama terkait dengan pelatihan di bidang hukum dan HAM ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pak Kanwil juga Pak dan Badiklat, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Saya kira itu saja Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan. Salam hormat dari Pak Menteri, Pak Gubernur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, dalam konteks drafting berbagai regulasi termasuk SK, saya juga coba prudent. Kadang-kadang prudent ini mengakibatkan pengambilan keputusan tidak begitu cepat. Ini kita mesti belajar terus ini. Betul-betul terampil dan akhirnya ya biasanya sih kalau yang sudah terampil gitu responsif, cepat gitu. Oh kalau ini begini itu butuh pengalaman, butuh pengetahuan. Maka kemarin sama Pak Asep, waktu kami mau menentukan upah minimum pun kata udah siapkan. Ada beberapa. Substansi kita udah tahu nih, PP-nya sudah jelas. Agar kemudian PP ini nanti bisa kita laksanakan, kita mencoba memitigasi risiko yang ada di luar. Kira-kira kehendak mereka yang berkepentingan itu apa? Equilibriumnya apa ini?
konsensusnya apa ini kalau kita bertemu. Dan saya minta tolong tadi bisik-bisik sama Pak Dahana melibatkan DPRD. DPRD ada 2, anggota dewannya ya untuk mendapatkan overall dalam politik hukumnya, yang kedua teknisnya. Teknisnya siapa? Staf dewannya. Sehingga ketika dia melakukan feeding kepada anggota untuk menjadi keputusan bagus. Karena begitu kita tidak berintegritas, kelak kemudian kita kesulitan. Data science nggak benar, nanti diambil sebagai source untuk membuat kebijakan pasti tidak tepat dan seterusnya. Nah, yang saya ceritakan ini mudah-mudahan nanti bisa digoreng di sini, Pak. Di sini digoreng bertahap. Tadi mungkin dari badan diklatnya atau dari kami, ya badan diklatnya dengan diklat kami bisa bareng. Yang kedua tempat, Pak. Ini tempatnya kan bagus sekali. Bisa dioptimalkan untuk apapun, Pak. Penerimaan CPNS, CAT, ya, bisa bekerja sama. Yang ketiga tadi menanam itu setuju, Pak, saya. Jadi ini tempatnya ini agak gersang. Sampai di belakang kita udah lihat ya. Wah, ini kalau tempatnya hijau, sejuk, pasti orang akan datang ke sini dan tempatnya enak. Saya jamin di sini nggak kebanjiran. Enggak kan ya di sini. Kalau sini banjir gimana? Tapi ada potensi tergenang kalau nanti kita tidak atur dengan baik. Nah, saya menyampaikan terima kasih Pak Yus, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dan PR-nya masih banyak. Saya dari titip kalau tadi sudah ada FGD, Pak, ya, sudah diberikan briefing kepada kita. Memang kita harus antisipatif. Makin hari makin tidak mudah kondisinya, maka contoh putusan MK itu buat saya bagian dari ya otokritik buat kita ya. Otokritik buat kita bagaimana kita memitigasi sebuah keputusan yang kemudian ternyata bisa berdampak. Ya, saya hari ini lagi coba silat ke sana kemari agar betul-betul bisa meyakinkan semua pihak ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak, mohon bimbingan, mohon arahan agar di kami nanti bisa menyusun regulasi yang lebih baik. Pada saat Pak Menteri dulu meresmikan gedung diklat ini, waktu itu kita melihat Februari ya Pak ya, Pak Sep. Waktu itu kita melihat bahwa potensinya bagus banget, areanya luas, gedungnya bagus, dan saat itu kita punya pikiran ini sepertinya mesti ada kerjasama. Maka kita hadirkan dari Badan Diklat sama Biro Hukum untuk kita latihan. Dan tadi juga Pak Dahana sampaikan, ternyata di Indonesia ya Pak? Indonesia. Di Indonesia itu di daerah itu legal drafternya cuma 62 itu dikit sekali. Maka kita kerjasama untuk kita membuat pelatihan bersama. Saya bayangkan Jawa Tengah saja 35 kabupaten kota plus provinsi, maka ada 36 itu kalau kita siapkan legal drafter yang bagus, maka ini akan membuat produk hukum yang lebih baik. 2, kita bantu untuk menyiapkan desain-desain sosialisasi regulasi yang kita harapkan. 4, ya tadi kan sudah ada pagi FGD ya. FGD dan FGD-nya menurut saya update karena merespon persoalan putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Daerah mesti apa, regulasinya mesti bagaimana, turunan-turunannya seperti apa pada tingkat regulasi itu, dan bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di atasnya seperti apa. Nah, kerjasama ini mudah-mudahan akan bisa membantu meningkatkan kapasitas yang ada di daerah, sehingga daerah ya lebih bagus lah nanti dalam menyusun regulasi, termasuk sosialisasinya, termasuk bagaimana memitigasinya. Juga mulai dari membuat naskah akademis, teknik perancangan, sampai kemudian menyiapkan aturan turunan-turunan itu. Itu kira-kira yang ada. Tapi bukan tidak mungkin sih kita kerjasama fisiknya ya, karena seringkali kita ada pelatihan yang besar gitu. Nah, tempatnya ini representatif banget. Nah, kalau ini bisa dihijaukan dan hari ini kita tanam tanaman, maka harapan saya sih ya 5 tahun lagi kayak sudah rindang, sudah bagus, dan ini akan menjadi pusat pelatihan. Dan
ternyata dari Kumham ini yang terbesar ya Pak ya, Iya, Indonesia ya, Indonesia. terbesar, dan kita punya Kumham punya 3 ya, punya 3 di Sulawesi Utara, di Kepri, dan ini yang terbesar gitu. Selamat lah, mudah-mudahan lancar Pak ya. Terima kasih Pak. Itu ya.